Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020. Untuk kelas 1, silahkan dibuka buku hadisnya halaman 2. Hadis tentang persaudaraan yang berbunyi, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi iza ishtaraka uzwun tada'alahu sarihu jasadihi bisyahrihi wal humma, rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami melihat orang-orang mukmin itu saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menunjukkan rasa simpati. Seperti halnya tubuh yang jika salah satu organ tubuhnya mengadu kesakitan, maka seluruh tubuh akan terasa terpanggil untuk tidak tidur dan merasakan demam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini kita mempelajari tentang persaudaraan seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Kita sesama muslim harus saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menunjukkan rasa simpati. Seperti tubuh, jika kita jatuh dari sepeda, yang luka lutut, tetapi yang mengeluh kesakitan adalah mulut kita. Seperti itu. Untuk kelas 1, tugasnya yaitu menulis hadis tentang persaudaraan beserta artinya dengan benar dan rapih di buku tugas hadis yang ada di halaman 5. Itu saja mungkin untuk kelas 1. Terima kasih. Untuk pembelajaran kelas 2 yaitu hadis tentang jujur, yang mana bisa kita baca halaman 1 dan 2. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian harus jujur, karena kejujuran itu menunjukkan pada amal kebaikan, dan amal kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dan jauhkanlah oleh kalian sikap dusta atau bohong, karena dusta itu menunjukkan kepada kemaksiatan atau kejahatan. Hendaklah bersifat jujur. Kita sebagai muslim harus bersikap jujur, karena jujur itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Di antaranya kita akan disayang Allah, disayang orang tua, banyak teman, akan selalu dikenang sama teman-teman, dan tentunya memiliki pahala yang akan menjadi amalan yang baik untuk kita. Mengapa kita tidak boleh bersifat bohong atau tidak jujur? Karena itu sangat merugikan untuk diri kita. Di antaranya, kita akan dibenci teman, dijauhi orang lain, tidak disukai guru, tidak disukai orang tua, dan tidak akan dipercaya lagi. Untuk kelas 2, tugasnya halaman 7. Menulis hadis tentang jujur beserta artinya, tulis di buku hadis dengan benar, bagus, dan rapi. Terima kasih. Untuk kelas 3, hari ini kita akan mempelajari hadis tentang
kewajiban menghormati yang lebih tua. Hadis tersebut ada di halaman 1 yang berbunyi An Amr bin Syu'aibin an abihi an jadihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna malam tarham saghirona wa yaghfir syarafa kabirina rawahul Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis ini dari Amir Abi Syu'aibi, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan dari umat kami yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan lebih muda, dan tidak menghargai, menghormati atau tidak menaruh rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua untuk saling menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Bahkan Rasulullah yang bersabda, bukan umatku jika orang tersebut tidak menyayangi yang lebih muda atau lebih kecil dan tidak menghormati atau patuh kepada orang yang lebih tua. Kita sebagai seorang muslim harus menebarkan rasa kasih sayang kita kepada saudara kita, baik yang lebih muda maupun yang lebih tua. Nah, maka dari itu ya anak-anak, agar hidup kita merasa aman, damai, tentram, dan saling melindungi serta saling menghargai, kita itu harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Untuk menunjukkan sikap hormat kepada yang lebih tua bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, jauhi sikap kasar kepada orang lain, sayangi adik-adikmu, hormati kakak-kakakmu, patuh kepada orang tua dan guru. Jangan melukai atau menyakiti perasaan mereka. Untuk tugas kelas 3, itu halaman 4, penulis teks hadis tentang kewajiban menghormati yang lebih tua. Tulis di buku hadis ya. Tulis dengan benar, bagus dan rapi. Tulis pula beserta artinya. Terima kasih. Untuk kelas 4, dibuka buku hadisnya halaman 1. Di sini ada hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat yang berbunyi An Anis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslihu dunyakum wa malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan rawahul Dailami. Hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaikilah dunia kalian dan bekerjalah untuk akhirat kalian, seolah-olah kalian akan mati besok. Hadis riwayat Dailami. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mempersiapkan diri untuk bekal kita di akhirat. Jadi kita tidak hanya memikirkan dunia saja, kita harus punya keseimbangan di dunia dan di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan dan selamat dunia akhirat, tentunya kita harus dibekali ilmu pengetahuan dan harus memaksimalkan ilmu pengetahuan tersebut. Bahkan di hadis ini dijelaskan kita itu harus perbaiki dunia kita, bekerja untuk
akhirat kita, dan harus menganggap bahwa kita akan mati besok supaya kita bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Nah, diantaranya itu seperti tidak menunda-nunda sholat atau sholat awal waktu, selalu giat dalam bekerja, tentunya dengan mengharapkan ridho Allah, pandai bersyukur, menjauhi maksiat, dan selalu berdoa kepada Allah agar diberi hidayah dan berada di jalan yang luas. Untuk kelas 4, tugasnya halaman 4 ya. Kerjakan menulis kembali teks hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Tulis di buku hadis dengan benar, rapih, dan bagus beserta artinya. Terima kasih. Sekian pembelajaran hadis dari kelas 1 sampai 4. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa ngaji dan sholatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.